Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020 bersama KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hendaklah kita menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendaklah kita memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut turun-temurun. Sebab kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang membimbing kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali.
Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dalam doa. Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan. Kami hendak datang untuk mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas, yang tidak luput dari kesalahan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sering gagal menjalankan perintah-Mu, tidak taat, tidak setia kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikan, melayakkan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 130 ayat 3 dan sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berikut kita akan mendengarkan amanat hidup baru dari kitab Yakobus. Pasalnya yang pertama ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan
bagi kita untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur karena pada kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, bersekutu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami, oleh karena itu kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan. Amin. Sesuai dengan firman hidup dan kerja yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan dan Majelis Gembala KGPM, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Kitab Yesaya ayatnya pasalnya yang ke-65 ayat 17 hingga 25. Saya akan membacakannya untuk saudara, dan saudara dapat membacanya dari kediaman masing-masing. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya.
Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini yang kita bacakan dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada saat ini adalah tetap tekun dan setia menanti janji Tuhan. Tetap tekun dan setia menanti janji Tuhan. Taman Eden yang dibuat Allah untuk menempatkan manusia pertama digambarkan sebagai suatu tempat yang aman dan harmonis, di mana hubungan manusia dengan Tuhan tercipta sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang sungguh-sungguh mesra. Tidak ada satupun yang menghalangi, tidak ada satupun yang membatasi. Begitu dekat dengan manusia dengan Allah di taman itu. Begitu juga dengan semua binatang yang ada di sana. Semua hidup rukun, semua hidup dalam damai, semua bersahabat. Tidak ada yang bermusuhan. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan yang penuh kedamaian, penuh dengan keharmonisan itu hilang. Tidak ada lagi. Yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan kesukaran dan juga penderitaan. Ini akibat kejatuhan manusia. Manusia yang awalnya membangun hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Tuhan tanpa ada jarak, yang harmonis, yang sangat-sangat mesra, kini harus hidup terpisah dari Allah karena dosa. Manusia dibuang dan harus mengembara, bekerja keras, berpeluh, berjerih lelah untuk mencari makanan guna bertahan hidup. Sementara juga binatang-binatang yang ada, mulailah mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Mereka mencengkram, mereka saling memangsa satu dengan yang lain. Apalagi binatang-binatang yang buas, yang pada mulanya binatang-binatang itu adalah binatang yang jinak, namun sekarang semuanya sudah berubah. Mereka adalah binatang yang buas, yang memangsa hewan-hewan atau binatang-binatang yang lebih lemah. Berbicara tentang kesukaran dan penderitaan, maka bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan juga mengalami kesukaran dan penderitaan. Kegagalan mereka untuk hidup benar, ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Allah telah membuat mereka hidup sebagai tawanan. Hidup sebagai tawanan itu tentu tidak enak. Mereka harus hidup untuk orang lain. Mereka bekerja, mereka menanam untuk orang lain. Mereka tidak menikmati hasilnya. Yang menikmati hasilnya adalah orang lain, bangsa yang menjajah. Sehingga hal ini membuat kehidupan mereka tidak bebas. Mereka tidak ada kedamaian dalam kehidupan mereka.
selalu hidup dalam ketakutan, tertekan, khawatir. Nah, dalam situasi dan kondisi tertekan itulah bangsa Israel rindu adanya pemulihan. Bangsa Israel mengharapkan adanya pembebasan dan penyelamatan dari Tuhan. Ini bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Bagaimanakah kerinduan bangsa Israel untuk pemulihan? Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagi. Itulah kerinduan bangsa Israel yang diwakili oleh Nabi Yesaya. Mereka rindu untuk dibebaskan, mereka rindu untuk dipulihkan, mereka rindu untuk diselamatkan. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan nubuatnya untuk menyelamatkan bangsa Israel, yaitu mengenai janji keselamatan yang dinyatakannya. Allah berjanji akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Janji keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel ini bukan janji yang hanya berlaku pada saat itu, bukan janji yang berlaku pada masa itu saja, tetapi janji keselamatan yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya ini menunjuk kepada masa yang akan datang, menunjuk kepada masa depan yang cemerlang, yang penuh dengan harapan, yaitu masa kekekalan, menunjuk kepada kehidupan kekal, menunjuk kepada keselamatan yang memiliki nilai kekal, di mana keselamatan itu hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Namun bangsa Israel telah salah di dalam berpikir. Mereka salah di dalam mengartikan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang janji keselamatan ini. Bangsa Israel menganggap bahwa janji keselamatan yang diberikan oleh Allah ini adalah janji keselamatan yang berlaku pada masa itu, yang berlaku pada saat itu juga, yaitu membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem dan membebaskan mereka dari pembuangan. Itu yang ada dalam konsep pemikiran mereka. Pemikiran mereka tidak sampai ke arah sana. Mereka tidak paham akan janji keselamatan yang menunjuk kepada masa yang akan datang, masa kekekalan itu. Yang dipikirkan oleh mereka, mereka ingin diselamatkan dari pembuangan. Mereka ingin kembali ke Yerusalem, negeri yang sudah lama ditinggalkan oleh mereka karena pembuangan di Babel. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, bahkan mereka menolak janji itu karena mereka tidak merasa bahwa janji itu tidak masuk di akal mereka, di dalam pikiran mereka. Yang pada awalnya janji itu diperuntukkan hanya untuk bangsa Israel, namun karena Israel menolak, tidak menerima janji itu. Oleh karena itu janji itu pun berlaku juga untuk bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita saat ini, dan akan tetap berlaku sampai janji itu digenapi, yaitu pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Janji keselamatan yang bernilai kekal
yang memiliki nilai kekekalan ini adalah poin terpenting. Ini adalah yang utama bagi kehidupan bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini. Itu poin yang utama, yang terpenting. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya, haruslah kita menyambut janji keselamatan itu dengan penuh sukacita, meresponinya dengan gembira, dengan sorak-sorai, karena janji itu pasti digenapi, janji itu pasti ditepati, bahwa kita sebagai orang-orang percaya sudah memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu digambarkan sebagai langit baru dan bumi yang baru yang akan kita renungkan pada saat ini. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-17, demikianlah di firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan langit yang baru dan juga bumi yang baru di sini? Langit yang baru dan bumi yang baru dalam teks ini menunjuk kepada masa kekekalan. Di sana tidak ada air mata, tidak ada lagi kekecewaan. Segala hal-hal yang buruk, kejahatan dan kesesakan-kesesakan, semua itu akan dilenyapkan, tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul di dalam hati. Langit yang baru dan bumi yang baru itu menunjuk kepada kekekalan. Langit yang baru dan bumi yang baru juga menunjuk kepada suatu tempat yang aman dan menyenangkan, di mana di dalamnya itu tercipta suatu keharmonisan, suatu kebersamaan, suatu keserasian di dalam kehidupan. Baik hubungan Tuhan dengan manusia, orang-orang percaya dengan sesama orang percaya, dan juga semua makhluk hidup yang ada di situ. Langit baru dan bumi yang baru juga menunjuk kepada Kristus. Karena hanya melalui Kristuslah kita beroleh keselamatan. Hanya melalui Kristuslah kita beroleh kemenangan. Karena Kristus nantilah yang akan bertindak menyelamatkan orang-orang yang percaya dan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa janji ini harus terus kita pegang. Janji ini harus kita terima, kita sambut dengan sukacita, dengan gembira, karena ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sesungguhnya, yaitu di masa kekekalan. Ada 3 hal yang terjadi di langit yang baru dan bumi yang baru. Apa saja yang terjadi di langit yang baru dan bumi yang baru itu? Yang pertama, di ayatnya yang ke-19 hingga 20. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku, di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di sini dikatakan bahwa nilai kehidupan dipulihkan. Itu yang poin pertama. Nilai kehidupan dipulihkan. Di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keluh kesah. Tidak ada lagi kesakitan. Semua sudah digantikan dengan yang baru, dengan sorak-sorai, dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang atau akan datang. Kejahatan, semua hal-hal yang buruk, segala kesesakan, semua itu sudah dilenyapkan. Kehidupan di masa lalu, di bumi yang lama, itu semua sudah tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu di ayat 21 hingga 23,
bahwa nilai kerja dan nilai kesejahteraan dipulihkan. Nilai kerja dan nilai kesejahteraan dipulihkan. Dikatakan di situ dalam ayatnya yang ke-21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan menanam buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dan dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat oleh orang-orang percaya di langit yang baru dan bumi yang baru itu akan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan mereka boleh menikmati hasilnya. Tidak seperti pada waktu bangsa Israel dalam pembuangan, mereka bekerja, mereka menanam untuk dinikmati oleh orang lain, sementara mereka sendiri tidak menikmati hasilnya. Tetapi di langit yang baru dan bumi yang baru ini, mereka bebas menikmati hasil pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberkati dan berkenan akan pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang percaya itu. Tuhan sendiri yang akan mengarahkan orang-orang percaya itu di dalam pekerjaan mereka. Kita bandingkan dengan kehidupan kita di bumi saat ini, di mana kita sering mengalami kegagalan di dalam pekerjaan. Kegagalan-kegagalan di dalam pekerjaan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena kita salah memilih pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan itu atau yang kita pilih itu belum tentu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa kita salah di dalam memilih? Karena mungkin pada waktu kita memilih pekerjaan itu, kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam menentukan pilihan pekerjaan. Yang kedua, karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, sehingga pekerjaan itu gagal. Kita tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Itulah yang sering membuat kegagalan dalam pekerjaan kita yang sekarang ini kita hidup di bumi ini. Tetapi di bumi yang baru, di langit yang baru, kegagalan itu tidak pernah ada. Dan di langit yang baru pun kita juga diberkati luar biasa oleh Tuhan, karena kita ini adalah anak-anak kepunyaannya, milik kepunyaannya. Kita diberkati luar biasa. Di poin yang ketiga di ayat 24 hingga 25, bahwa nilai persekutuan dipulihkan. Seperti halnya di Taman Eden yang sudah saya singgung di awal tadi, kehidupan di Taman Eden menggambarkan kehidupan yang penuh damai dan harmonis, di mana hubungan Tuhan dengan manusia itu begitu harmonis, selalu terjalin dengan mesra dan tidak pernah ada yang menghalangi. Begitu pula di langit yang baru dan bumi yang baru ini, hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Dari yang awalnya terpisah, sekarang bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan. Tidak ada yang menghalangi lagi, tidak ada yang membatasi lagi, karena dosa sudah tidak berkuasa di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada yang menghalangi. Kita bisa berkuasa berbicara dengan Tuhan dengan begitu dekat, dengan begitu akrab, dengan begitu mesra. Hubungan itu terjalin harmonis antara hubungan manusia dengan Allah. Kita juga tidak perlu mengaku dosa ketika kita berada di langit yang baru, karena tubuh lama kita yang penuh dengan dosa itu sudah dihancurkan, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Ketika kita saat ini masih berada di dunia, pada waktu kita ingin berbicara kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui doa, kita terlebih dahulu mengaku
akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, sementara kita adalah manusia yang berdosa. Memang kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, tetapi kita yang hakikatnya adalah manusia berdosa, setiap hari tentu kita selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan pelanggaran. Saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, apakah ada di antara jemaat sekalian yang satu hari saja tidak membuat kesalahan sama sekali? Sulit bagi kita. Tentu tidak ada yang dalam satu hari kita tidak berbuat salah. Pasti kita akan selalu berbuat salah. Oleh karena itu, ketika kita akan bertemu dengan Tuhan, ketika kita akan berbicara dengan Tuhan, maka kita akan mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita, menyucikan, melayakkan kita, sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Di langit yang baru pun kita tidak perlu bertekun di dalam doa. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya, menyediakan segalanya untuk dinikmati oleh orang-orang percaya. Sebelum, di ayatnya yang ke-24 dikatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi ketika kita berdoa, maka Tuhan Allah akan segera menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Luar biasa. Kalau kita saat ini yang berada di dunia, kita harus terus bertekun di dalam doa, karena masih ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Kita harus terus bertekun di dalam doa, seperti yang dilakukan oleh jemaat KGPM setiap hari Jumat. Kalau perlu doa puasa, untuk supaya permohonan-permohonan kita ini segera dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya persekutuan antara manusia dengan Tuhan yang dipulihkan, persekutuan antara sesama orang percaya pun juga dipulihkan. Orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain saling hidup rukun, saling hidup dalam damai, karena mempunyai tujuan yang sama. Tujuan orang percaya di langit yang baru itu hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Berbeda dengan kita sekarang ini di bumi yang saat ini kita tempati, bahwa kita di sini masing-masing orang, masing-masing pribadi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ketika dalam berorganisasi, baik itu organisasi masyarakat, organisasi di kampus ataupun di gereja, masing-masing anggota memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang satu mempunyai tujuan A, yang satu lagi mempunyai tujuan B. Kalau di antara anggota-anggota itu tidak ada kerendahan hati untuk mau menerima setiap keputusan atau setiap apa yang diputuskan untuk kepentingan bersama, maka organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan tujuan organisasi itu tidak akan pernah tercapai karena masing-masing anggotanya mempertahankan tujuan mereka masing-masing. Jadi ada banyak perbedaan kalau ketika kita berada di dunia. Yang menyatukan organisasi itu bisa berjalan, yang menyatukan supaya tujuan itu tercapai adalah kerendahan hati masing-masing setiap anggota. Tetapi di langit yang baru, tujuannya hanya satu. Orang-orang percaya di langit yang baru dan bumi yang baru itu hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Kemudian binatang-binatang juga yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru pun juga saling hidup rukun satu dengan yang lain. Tidak ada yang saling menyerang, tidak ada yang saling
menerkam binatang buas sekalipun bisa hidup berdamai dengan binatang yang lemah. Begitu indah gambaran langit yang baru dan bumi yang baru yang dilukiskan atau digambarkan oleh Allah, yang semuanya ini menunjuk kepada kehidupan yang kekal, kehidupan masa depan yang penuh harapan, masa yang akan datang yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus terus mengingat dan memegang teguh akan janji keselamatan yang dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita bagi orang-orang percaya. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel dan dirasakan oleh bangsa Israel juga dialami dan dirasakan oleh kita saat ini. Pandemi COVID-19 belum juga hilang, belum juga berhenti. Hal ini membuat ruang gerak kita menjadi serba terbatas, membuat banyak orang mengalami takut, mengalami kekhawatiran, mengalami kesedihan, bahkan juga mengalami keputusasaan karena pandemi COVID ini sangat berdampak ke segala aspek kehidupan, berdampak kepada kesehatan, itu nomor satu, berdampak kepada masalah keuangan, berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada usaha, pada studi dan sebagainya. Semua menjadi serba dibatasi. Ruang gerak itu dibatasi. Meskipun saat ini sudah diberlakukan kehidupan yang normal, ya, banyak gereja-gereja yang sudah membuka gedung gereja untuk beribadah, tetapi kita sendiri sekarang masih online karena masalah tempat. Itu pun masih dalam masa-masa pembatasan, masih harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi apalagi belum ditambah dengan pergumulan-pergumulan yang lain, persoalan-persoalan yang lain yang membuat kehidupan semakin susah, semakin berat. Jika kita tidak kuat, maka kita akan putus asa. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, tentu kita pun memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Kita mempunyai kerinduan untuk dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, apakah kita masih tetap yakin, tetap setia, tetap tekun di dalam menanti janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, ataukah kita menjadi ragu? Banyak orang percaya yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak tahan, tidak kuat menjalani kehidupan yang begitu berat. Mereka mengira bahwa dengan menjadi pengikut Kristus, dengan menjadi pengikut Tuhan, maka kehidupan di dunia ini pun akan juga dipulihkan. Tetapi pada kenyataannya menjadi pengikut Kristus, kehidupan bukan menjadi semakin baik, tetapi makin bertambah berat, makin bertambah banyak beban, banyak pergumulan. Itu yang sering membuat orang percaya jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, bagi kita orang percaya, apakah kita akan seperti itu? Seperti bangsa Israel yang hanya memikirkan masalah saat ini, masalah saat itu, yang hanya bersifat sementara, yaitu dengan mereka dibebaskan dari pembuangan dan kemudian dibawa pulang ke Yerusalem. Apakah hanya sebatas itu saja? Seperti itukah kita? Sebagai orang percaya, tentunya kita harus memiliki pemikiran ke depan yang lebih jauh, bahwa di sana, jauh di sana ada masa depan, ada masa depan yang penuh harapan, ada kekekalan yang akan kita dapatkan.
kehidupan kekal di langit baru, di bumi baru yang tidak ada masalah sama sekali, di mana kita hidup dalam sukacita. Hubungan kita dengan Tuhan begitu bebas, kita bisa berbicara, kita bisa bertemu sewaktu-waktu, tidak ada yang membatasi, tidak ada lagi dosa yang berkuasa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita ingat, yang menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Haruslah kita mengingat akan janji keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ini. Kita harus pegang itu, bahwa saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik di kemudian hari nanti. Kita boleh hidup susah di dunia ini, kita boleh hidup menderita di dunia ini, tetapi kita mempunyai jaminan yang pasti. Kita bersyukur karena kita memiliki masa depan yang pasti, yaitu kehidupan yang indah di langit yang baru, di bumi yang baru. Jadi marilah kita terus bertekun, terus setia menantikan janji Tuhan, yaitu janji keselamatan yang akan diberikan kepada setiap kita orang percaya. Melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini, kiranya boleh semakin meneguhkan iman kita, untuk kita semakin kuat, semakin semangat di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kita harus tetap giat di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan dan kerja kita dengan baik, sambil kita menantikan janji keselamatan itu dinyatakan. Marilah kita bersama-sama terus berpegang teguh, terus mengingat akan janji keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu keselamatan yang bernilai kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan saat ini. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami, menguatkan dan menyemangati kami, bahwa sesungguhnya orang-orang percaya ini memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan untuk menikmati langit yang baru dan bumi yang baru kelak di masa yang akan datang ketika Tuhan memanggil kami. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, agar kami boleh beroleh jaminan keselamatan melalui langit yang baru dan bumi yang baru yang boleh kami nikmati di hari kelak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Marilah kita bersama-sama pada kesempatan saat ini untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hidup kita yang benar. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah habis kasih setiamu dan perbuatan tanganmu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari, memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kami senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih pula Tuhan untuk setiap pekerjaan atau aktivitas apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang minggu ini. Senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Besok tanggal 17 Agustus bangsa kami akan merayakan hari kemerdekaan. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa menjaga dan melindungi bangsa kami Tuhan. Kami boleh melewati kehidupan berbangsa dan bernegara hingga mencapai usia 75 tahun ini dalam keadaan selamat dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang terus Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami terus menyerahkan juga rencana peringatan perayaan kemerdekaan baik yang akan dilakukan melalui upacara maupun kegiatan lainnya baik secara online maupun secara langsung. Tuhan akan memberkati jalannya upacara ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan juga yang akan terus mengingatkan bangsa kami Tuhan untuk tetap disiplin, untuk tetap menyadari dan
taat di dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa pada Tuhan untuk menyerahkan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, dan juga para pemimpin di tingkat daerah, provinsi, di daerah tingkat kabupaten, kota, hingga sampai ke pelosok desa. Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka. Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami dan juga bagi masyarakat di daerah masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya kesehatan dan kekuatan senantiasa dilimpahkan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia agar terus diberikan kesadaran untuk patuh, untuk taat menjalankan protokol kesehatan supaya masalah pemutusan rantai virus corona ini boleh terrealisasi ya Tuhan. Upaya-upaya pemerintah di dalam memutus rantai COVID-19 ini boleh terlaksana dengan baik. Kami terus menyerahkan juga para pemimpin kami untuk dimampukan di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, baik itu masalah COVID, masalah ekonomi, ataupun masalah yang lainnya. Diberi hikmat kebijaksanaan supaya semua masalah yang terjadi di negara kami ini boleh diselesaikan dengan baik seturut kehendak-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk para pasien yang terdampak virus corona, Tuhan juga yang akan memberkati mereka, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, memberikan mereka kesembuhan atas sakit yang mereka rasakan. Begitu juga dengan para dokter, tim medis, para perawat, juga siapapun yang berada di barisan terdepan untuk menangani masalah virus corona ini. Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka dapat bekerja dengan sukacita, dengan hati yang tulus, sehingga kehadiran mereka boleh menyemangati para pasien yang dirawat. Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa agar kerjasama para pemimpin kami dengan masyarakat bangsa kami ini boleh terus terjalin dan terus terjaga. Kami berdoa juga Tuhan pada kesempatan ini untuk KGPM Musafir Yogyakarta, berdoa agar semua program-program kegiatan pelayanan yang sudah berjalan boleh berjalan dengan baik. Hamba-Hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan memakai hamba-Hamba-Mu ini untuk dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat maupun dimanapun mereka pergi dan berada. Kami juga berdoa untuk Gembala Claudia Mawa, Tuhan dalam tugas pelayanan di tempat ini. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat bijaksana untuk dapat menjalankan tugas pelayanan di tempat ini dengan baik, mampu mengarahkan, membimbing jemaat kami Tuhan, hingga jemaat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi rencana-rencana hamba-Mu ini ke depan, memberkati setiap kerinduan dan juga impiannya. Tuhan juga terus memberkati segala rencana-rencananya, memberkati juga orang tua dan keluarganya di Manado. Tuhan juga yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan perlindungan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Menyerahkan juga para pengurus badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang KGPM Musafir Yogyakarta agar terus diberikan kesatuan hati di dalam melayani. Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan semangat, memberikan hati yang terus rindu untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan kehidupan pribadi masing-masing pengurus Tuhan, agar
apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, boleh senantiasa dimudahkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilancarkan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Baik mereka yang sedang studi, baik mereka yang sedang bekerja, maupun sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuat sehat kiranya senantiasa menjadi bagian mereka. Tuhan yang menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada, keluar masuk mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, baik yang masih berada di Yogyakarta dan tetap berada di Jogja, maupun yang saat ini sedang pulang ke kampung halaman, baik di Manado ataupun di Sumba. Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam masa muda mereka, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka kami juga mau serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, Tuhan kiranya yang akan memberkati dalam studi masing-masing secara online. Tuhan juga yang akan menolong, memampukan agar setiap sarana prasarana yang dipakai untuk studi melalui online ini boleh dilancarkan oleh Tuhan, sehingga proses kegiatan perkuliahan, proses pembelajaran boleh tercapai dengan baik ya Bapak. Kami juga terus berdoa agar mereka pun boleh diberikan kesehatan, kekuatan, boleh diberikan kesadaran untuk terus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, terus diberikan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan persembahan kami ini Tuhan, agar apa yang sudah kami berikan ini boleh sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan boleh dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan pelayanan di gereja kami ini, KGPM Musafir Yogyakarta, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Jiwa dalam dosa memerang
dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nearer, my God, to thee, nearer to